Selamat petang, keluarga Dhamma TV. Saya Hanisa Nyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Dan saat ini kita mengambil satu rekaman di Wihara Dhamma Dipa Arama di Jalan Mojorejo 44 Batu. Maka di sini kita bisa menikmati suasana yang indah dengan angin yang sejuk dan juga burung-burung yang sedang berkicau-kicau. Nun di balik kita ada sleeping Buddha atau Buddha tidur, dan juga ada beberapa patung dari para pendahulu kita yang telah juga mencapai arahat. Keluarga Dhamma TV tentu sangat indah sekali, dan kami persilahkan untuk Anda sekalian untuk sekali-sekali menyempatkan diri untuk berwisata di Wihara Dhamma Dipa Arama Jalan Mojorejo 44 Batu. Jangan pernah berpikir akan kesasar karena Google Map telah menyediakannya untuk Anda. Dan cahaya kehidupan kali ini ada satu tema yang cukup menarik, yaitu membangun budaya Buddhis mengarah kepada kearifan lokal. Bagaimana ini? Tentu sangat menarik karena membangun budaya Buddhis yang mengarah kepada kearifan lokal. Karena biasanya pada umumnya sampai hari ini di mana-mana kearifan lokal itu kadang bertentangan dengan apa yang disebut agama. Tetapi di sini para pertapa ini berani mengambil satu tema membangun budaya Buddhis untuk pemersatu bangsa, memperkokoh NKRI dalam arahan kearifan lokal. Nah, saya telah berada di Wihara Dhamma Dipa Arama Batu. Kita sapa dahulu para samanera yang telah bersama kita. Baik, yang pertama adalah Samanera Indacari. Samanera, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah diberi tempat untuk kita rekaman di Dhamma Dipa Arama. Dan kemudian yang kedua ini Samanera dari Lombok, Samanera Karunacaru. Selamat petang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya baik, Samanera, kita punya tema ini yang mempersiapkan siapa ini Samanera? Tema ini bagus sekali. Yang mempersiapkan siapa Samanera? Ya, jadi tema pada kesempatan kali ini memang sengaja kami persiapkan, kami berdua mempersiapkan tema ini. Kenapa kami memilih tema ini? Karena tema ini sangat bagus sekali untuk kita bahas, khususnya pada era modern seperti sekarang ini, karena kita sudah melihat bagaimana kemajuan dari teknologi yang sudah merubah cara hidup maupun bagaimana seseorang dalam melakukan aktivitas. Nah, di sini kami ingin memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah pengetahuan bagaimana sesungguhnya kearifan lokal ini bisa kita jaga dengan cara pengembangan budaya-budaya yang khususnya ada di dalam agama Buddha atau ajaran Guru Agung kita sendiri. Ya. Beraninya nih Samanera Karunacaru. Ini beliau mengatakan bahwa sudah dipikir-pikir matang, Samanera berdua ini mengambil satu tema bahwa kearifan lokal itu bisa dibangun lewat budaya Buddhis. Memang budaya Buddhis itu yang bagaimana, beraninya gitu. Tapi kita akan menggali lebih dalam kenapa bisa begitu. Samanera Indacaru, tentu Samanera tahu ya bahwa kearifan lokal itu ada di dalam banyak di seluruh pelosok negeri kita dan berbeda-beda. Tetapi itu sebenarnya tidak memperlemah bangsa. Buktinya, bukti terakhir aja yang masih kita terkopi di dalam pikiran kita, bagaimana Hari Pahlawan kemarin diperingati ya. Karena di tahun 48 itu
Indonesia Nusantara ini pernah dikeroyok seluruh dunia. Buktinya kan di situ ada tentara sekutu. Tentara sekutu berarti tentara yang dari berbagai macam negara bersatu mengeroyok kita dan kita menang hebatnya di situ. Berarti kearifan lokal ini ada buktinya, secara fisik juga sudah ada gitu. Kalau menurut Samanera Indah Caru, kearifan lokal itu contoh yang ringan saja, misalnya dari daerah Samanera sendiri itu yang bagaimana Samanera? Untuk kearifan lokal sendiri, di sini sebenarnya saya ini asalnya itu dari Sulawesi Tengah, tetapi suku saya Bali. Jadi dalam hal ini ketika kita melihat kearifan lokal dalam budaya Bali, itu memang sangat kental. Sangat kental dengan budaya, sangat kental dengan tradisi, dan bahkan ini juga sudah dikenal oleh dunia. Karena kita ketahui Bali sendiri juga sudah menjadi objek wisata. Seperti contohnya misalnya Samanera dari Bali. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisi, melakukan kerjasama. Nah, makanya seperti yang Ibu katakan tadi, ketika kita dikeroyok oleh negara sekutu ya, ketika itu kita bisa menyatu, bisa mengusirnya. Karena kenapa? Budaya itu menyatukan. Sama halnya seperti yang Samanera katakan tadi, ketika dalam suatu budaya Bali ada kegiatan atau acara, di situ kita kerjasama, walaupun beda agama, tetapi budayanya sama. Luar seperti biasa itu. Ya. Ya. Kita ini kan berada di daerah Batu ya. Mungkin Samanera karena di sini sedang bersekolah ya, sedang bersekolah. Saya tuh suka sekali pergi ke pelosok-pelosok daerah Batu seperti di daerah Junrejo, kemudian Giripurno, Selekta, Tejomoyo, Punten sana itu. Ketika seseorang itu mempunyai gawe ya, gawe itu adalah misalnya perkawinan atau sunatan gitu, luar biasa. Mereka itu datang bekerja sama, bahkan yang tidak datang merasa malu, ya kan? Kan masih ada budaya, aduh saya, dan dia akan telepon atau WA atau anaknya atau siapapun suruh datang ke tempat itu mengatakan, waduh maaf, Bapak sedang berada di Surabaya dan sedang ada satu keperluan yang tidak bisa ditunda sehingga tidak mampu datang ke sini. Dan itu semua mereka tahu, oh ya memang di Surabaya ini suasana bukan hanya cari uang, tapi misalnya ada sesuatu yang lebih penting. Ini, ketika saya melihat ini, ketika mereka masak bersama, mereka bertukar pantun bersama sambil bergurau, saya masih merasa ini tidak bisa dicerai-beraikan. Mereka, kita masih punya satu budaya, tolong menolong, gotong royong, di mana ini tidak ada di budaya lain, di mana mereka just for money, hidupnya materi. Ketika mereka sudah bayar satu catering, mereka nggak usah masak, sore aja datang hanya untuk formalitas. Tapi di daerah Batu ini luar biasa, rakyat semua. Dan ibu-ibu yang datang masak itu juga bawa anaknya, menggendong mereka masak, bisa menggendong. Nanti ayo sini aku yang gendong. Ibu yang lain menggendongnya. Ketika anak ini nangis, ibu ini pergi membawanya. Ibu yang lain membawanya pergi untuk memberi ketenangan pada bayi itu. Semuanya bekerja sama. Anak-anak datang, ibu-ibu memasak, mas-mas datang, mereka betulin apa naik-naik, membuat listrik buat sekalian. Semua bekerja sama. Ini mahal sekali, dan ini kearifan lokal, ini kekuatan bangsa. Jadi di situ ada satu hal yang memang tidak bisa ditolak, tidak bisa menghancurkan kekuatan bangsa ini. Kearifan lokal ini yang mungkin memang menjadi kekuatan memperkokoh di NKRI juga, karena terbukti Tentara Nasional Indonesia ini ketika berperang, rakyatnya melok-melok, pasti mendukung. Jadi seperti kita gini, sedang duduk-duduk gini, ada Belanda di sana, tentara lari ke sini, malah kita nyembunyikan, lari-lari ke sana, dan kita duduk-duduk. Belanda datang, tadi ada tentara sini, enggak, dari tadi kita di sini.
Ada apa? Memang apa? Mau ke sini mau apa? Malah kita yang melawan mereka. Mau apa? Belanda mau apa ke sini? Apa? Sudah pergi sana. Kita sendiri berani. Itu yang ditakuti. Kekuatan kearifan lokal ini. Ini yang ditakuti oleh negara-negara besar di dunia, karena kita mempunyai satu sistem yang tidak bisa dicontoh oleh negara lain. Ini bukan gaya militer, bukan. Ini gaya kebersamaan, gaya tolong menolong. Saya care pada Samanera, Samanera care pada saya. Bukan hanya ketika kita rekaman, bukan hanya ketika kita harus berada di Dhammasala, bukan karena ketika kita berada bepergian, tapi di dalam segala kesempatan. Kan begitu. Ketika ada yang sakit, siapapun kita ingin menjenguknya. Apa Samanera yang sakit atau ada umat yang sakit, kita pasti datangkan. Untuk apa sebenarnya? Samanera itu loh bukan dokter, kan gitu ya. Tapi ya kita berdoa, kita memberikan cinta kasih, kita memberi perhatian. Ini sangat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Disebut kearifan lokal. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Keluarga Dhamma TV, kita masih di Dhamma Dipa Arama dengan tema budaya Buddhis pemersatu kearifan lokal. Di sini banyak sekali ya, kita ini sebagai orang Jawa itu mungkin kadang-kadang kita belum atau tidak membaca apapun juga, membaca surat-surat kuno atau buku-buku kitab-kitab kuno, kadang kita tidak membacanya. Tetapi kalau yang disebut ramalan, tentu kita mencarinya, tentu kita membacanya, karena hidup ini tidak menentu, penuh tanda tanya, dan di situ ada satu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik hati manusia, sehingga manusia Jawa itu ada kata maneges atau bagaimana. Kalau di Buddhis itu ketika seseorang itu merasa gelisah begitu ya, Samanera, apa ajaran Sang Buddha terhadap umatnya? Ya, jadi memang kita sebagai manusia tentunya mengalami yang namanya hal-hal demikian. Entah itu rasa gelisah, rasa putus asa, dan sebagainya. Ini tidak bisa kita hindarkan selama kita masih mempunyai pikiran. Di dalam Buddhisme sendiri diajarkan bahwa itu memang awal dari penderitaan. Sang Buddha katakan demikian, bahwa pikiran yang gelisah seperti demikian itu merupakan penderitaan yang selalu menghantui kita di dalam pikiran kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus mengetahui apa sih sebabnya, kenapa kita bisa mengalami hal demikian. Karena kita mengetahui sendiri bahwa segala fenomena, segala hal yang terjadi di dunia ini mempunyai sebab. Nah, ketika kita sudah tahu sebabnya seperti ini, maka kita akan bisa mencari bagaimana supaya bisa ini berakhir, atau karena ada sebab pasti ada akhir. Nah, di sini kita diajarkan untuk bagaimana selalu melihat segala fenomena, segala keadaan itu sebagaimana adanya. Yang di sini kita tidak bisa mengada-ngada bahwa apa yang kita alami ini harus seperti ini. Kita tidak bisa menentukan hal-hal seperti itu. Namun yang bisa kita lakukan di sini adalah selalu mengikuti proses setiap waktu yang kita lakukan. Ini merupakan sebuah proses dari hidup kita yang dimana nanti akan kita jadikan sebagai sebuah pengalaman untuk kita bisa lebih baik lagi dalam hal menjalankan kehidupan kita yang bisa berguna bagi diri kita maupun bagi orang lain. Samanera, kan tadi dikatakan mencari sebabnya, ya, mencari sebabnya. Dengan apa? Karena sebab Samanera satu dengan Samanera lain kan lain ya. Nah, itu caranya bagaimana? Tentu Bante Kandi tidak bisa, caranya itu, ini rumusnya untuk menyelesaikan persoalanmu. Tentu karena setiap persoalan manusia itu lain. Nah, itu bagaimana menurut Samanera? Ya, di sini yang saya katakan tadi adalah setiap apapun yang kita alami tentunya mempunyai sebab. Nah, sebab di sini tentunya yang tahu adalah orang yang mengalami masalah tersebut. Karena seperti halnya ketika kita, misalkan kami di sini mempunyai panutan Bante Kandi Dharma Mahathera. Ketika kami mempunyai sebuah masalah, kami akan menghadap
ke beliau untuk meminta nasihatnya. Bante cuma menyarankan bahwa kalau mengalami masalah pasti yang mengetahui sebabnya adalah kita sendiri. Bante cuma bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagaimana supaya kita bisa bangkit lagi dari masalah tersebut. Yang lebih berkuasa di sini adalah diri kita sendiri, karena yang mengalami masalah adalah kita. Jadi yang bisa mengontrol pikiran maupun badan jasmani kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa memberikan masalah, kita melempar kepada orang lain, itu tidak bisa. Yang kita dari orang lain adalah kita bisa mengambil motivasi, bisa mengambil inspirasi yang diberikan, dan kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita mau untuk menerapkan apa yang sudah diberikan kepada kita, atau malah sebaliknya kita mengabaikan begitu saja. Jadi begitu. Jadi dicari oleh diri sendiri begitu ya persoalannya. Dan di dalam ini persoalan yang setiap manusia punya. Tetapi ada para pemikir-pemikir bangsa itu, dia itu berpikir untuk orang banyak. Seperti Sang Buddha itu kan berpikir untuk orang banyak. Dia akan mencari obat untuk rakyatnya supaya terhindar dari tua, terhindar dari sakit, terhindar dari mati. Obatnya mana? Itu Sang Buddha melakukannya untuk skala kehidupan lebih besar. Nah, di dalam budaya Jawa itu juga begitu. Banyak para tokoh pendeta, juga orang-orang biasa, mereka tidak berani menyebut dirinya pendeta, tapi mereka lebih hidup sederhana sebagai manusia, tapi sepertinya juga banyak yang melakukan kehidupan seperti Samana. Itu banyak sekali kisah-kisah di Jawa. Dan itu mereka tuh sampai karena tekunnya memperdalami dirinya sendiri, hingga seperti Raden Ngabeyi Ronggowarsito, itu salah seorang putra bangsa yang meninggalkan ramalan-ramalan yang cocok hingga hari ini. Seperti contohnya ini, seperti ini. Bumi hilang berkahnya, banyak hama datang, pepohonan banyak yang hilang, dicuri manusia, kerusakan yang sangat parah, saling rebut, dan rusaknya tatanan moral. Dan bila malam turun hujan, maling yang banyak, dan juga siangnya juga banyak orang jahat membegal juga. Nah, ini hal-hal yang diramal dan terjadi hari ini. Dulu itu tidak ada loh. Ketika sebuah HP misalnya, ya orang Bali ini tahun berapa? Waktu itu saya masih SD atau SMP gitu ya. Guru saya cerita ke Bali, kameranya ketinggalan di pinggir jalan. Dan dia baru ingat sore hari kan perjalanan ya, sore hari sampai di hotel, kamera saya ketinggalan. Untuk perjalanan ke sana adalah besok pagi. Akhirnya besoknya dia berusaha untuk mencari kendaraan sendiri karena grup kan tetap berjalan kemana-mana. Kembalilah bapak guru saya tadi itu ke kota di mana HP-nya, bukan HP, kamera waktu itu ya. Dan masih ada tergeletak dengan keadaannya. Padahal itu jalan yang ramai dan kiri kanan itu ada banyak jalan yang pergi ke apa ini namanya, ladang. Jadi kan di situ ramai sekali, memang banyak orang. Kamera itu masih ada di situ, tidak ada yang memegangnya, tidak ada yang memindahkannya. Luar biasa. Karena itu harus ditanamkan. Nah, di dalam hal itu ini sudah berubah, keadaan itu berubah dengan hal-hal yang diramalkan itu. Tentu hal-hal tentang menghormati milik orang lain, tidak mengambil orang lain, barang milik orang lain, tentu telah diajarkan di agama Buddha. Itu bagaimana ayatnya atau kisahnya Samanera Indacaru. Ya, untuk yang pencurian ya sepertinya itu ya, masalah moral dalam agama Buddha sendiri itu udah ada yang namanya aturan dasar moral bagi umat awam. Itu ada 5 sila. Dan di sini yang seperti kisah yang ditanyakan oleh Ibu tadi, itu tentang pencurian itu sudah ada di sila kedua, ya, adinadana, di mana seseorang itu berlatih untuk menghindari mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Jadi dalam hal ini
Di situ sebenarnya kita mengetahui sebenarnya ketika kita melakukan pencurian atau mengambil milik orang lain, itu akan menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Nah, dalam hal ini kita juga sebenarnya kan tidak ingin mengalami hal demikian. Karena kenapa? Kita mengetahui bahwa hukum karma itu ya, selalu berbuah kepada si pelakunya. Ketika misalnya kita mengalami kehilangan, ya, maka itu sebenarnya sebab dari karma yang lalu. Mungkin seseorang atau dia pernah mencuri, pernah mengambil milik orang lain, sehingga akan menyebabkan dirinya menerima buah karma tersebut, misalnya kehilangan barang atau apapun sebagainya itu. Jadi dalam hal ini, kenapa Sang Buddha memberikan 5 aturan dasar moral ini kepada kita, agar kita dalam bertingkah laku atau bersikap bisa lebih baik dan juga tidak merugikan diri sendiri ataupun juga merugikan orang lain. Ini 5 dasar moral, hanya 5. Dan jika memang bisa diterapkan dengan baik, maka kehidupan saudara-saudara pun juga akan menjadi lebih sejahtera. Baik itu tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri sendiri, seperti itu. Apakah itu termasuk itu kan diajarkan di Buddhis ya? Ya. Kalau itu mengerucut atau mengarah pada kearifan lokal, bagaimana pendapat Samanera atau pemikiran Samanera? Nah, kalau untuk kearifan lokal sendiri, saya merasa misalnya seperti dalam kebudayaan Bali sendiri itu masih mengenal. Ketika seseorang itu mengambil milik orang lain, itu akan kena sanksi. Ada hukum adatnya. Biasanya ada hukum adat. Ya, seperti misalnya kalau di Aceh kita tahu sendiri ya, hukum adatnya keras di situ. Kalau mencuri potong tangan. Nah, dalam hal ini kalau dikatakan menuju kepada kearifan lokal, maka itu juga masih diterapkan. Bahkan hingga saat ini masih diterapkan. Ketika seseorang mencuri, membunuh, itu akan terkena hukum adat. Bahkan negara pun juga sudah membuat. Tetapi kenapa masih banyak orang yang melakukan itu? Kalau kita sudah mengetahui negara menentang, adat menentang, kemudian bahkan kaidah atau aturan-aturan agama juga menentang. Tetapi kenapa kita masih melakukan hal-hal itu? Jadi dalam hal ini saya menganjurkan kepada kita semua untuk bisa berpengendalian diri, bisa mengetahui apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, apakah yang saya lakukan ini merugikan orang lain atau tidak. Sehingga dalam hal ini Anda sudah menekankan yang namanya pola atau tingkah laku yang bijak, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau berpikir ke belakang lagi, ini agak lebih lain sedikit gitu ya. Sebenarnya harta kekayaan seseorang itu sudah dari sononya gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kaya, maka sampai kelak dia mati dia akan kaya. Kalau misalnya dia itu terlahir dengan cukupan keuangannya, dia akan tetap cukupan sampai nanti kelak meninggal dunia. Nanti kita teruskan karena menarik juga ini. Tetapi Dhamma TV setelah yang satu ini kita kembali lagi. Keluarga Dhamma TV, menarik sekali di pagi hari ini. Burung-burung sedang berkicau-kicau dan angin bertiup semilir. Sungguh suasana yang luar biasa di Dhammadippa Arama ini. Kita sedang berada di taman bunga, dan di sana ada Buddha tidur. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita tentang kearifan lokal, budaya Buddhis dan kearifan lokal. Tadi kita sampai pada bahwa saya mengatakan mengapa manusia itu suka sekali mencuri, suka sekali melakukan hal buruk. Padahal jujur kepada seluruh pemirsa Dhamma TV di mana saja berada, sekalipun sedang streaming di Amerika sana, bahwa kekayaan kita ini tidak akan berubah dari ketika kita mulai berusia di antara 30 tahun sampai kelak meninggal dunia, tidak akan berubah. Jadi kalau misalnya semua orang belum punya TV, hanya orang ini aja punya TV, sebentar lagi semua orang juga punya TV.
Jadi terlihat kekayaan itu akan terlihat pada masanya. Dan ketika seseorang mencapai 30 tahun, itu akan terbawa sampai kelak dia meninggal dunia. Tapi tentu dengan tingkatan-tingkatan ya, misalnya kekayaan di satu desa seperti UMR atau apa namanya, apa itu ya, di negara itu ada ya, jadi berapa kekuatan area sekitar gitu loh untuk tentang status kekayaan seseorang. Misalnya tinggal di Indonesia kekayaannya segini, maka di ranking itu. Tinggal di Amerika kekayaan jumlahnya segini, ya di ranking itu. Jadi tetap ada di ranking itu, cuman tempatnya berbeda. Dan itulah kesadaran itu akan diperoleh dan tidak perlu untuk mencuri lagi, karena mencuri tidak akan menambah apapun dalam kehidupan manusia, hanya menambah dosa dan rasa bersalah. Nah, ini saya kepada Samanera tentang tadi kita bicara tentang mencuri ya. Iya. Sekarang misalnya ada orang yang tidak mau deh, bukan tidak bisa, tidak mau membayar hutang. Nah, ini menurut Samanera bagaimana? Ya, jadi seperti yang dikatakan, ketika ada orang yang tidak mau membayar hutang, ini tentunya ini adalah sama halnya seperti perbuatan mencuri. Nah, kenapa bisa saya katakan demikian? Karena kalau kita bisa melihat pada saat orang berani berhutang, di sana sebelum berhutang pasti adanya sebuah perjanjian. Maka sebuah perjanjian di mana akan sanggup untuk melunasi hutang tersebut bahkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun bagaimana halnya ketika seseorang yang sudah berhutang tapi tidak mau membayar? Ini termasuk perbuatan yang mencuri dan termasuk berbohong juga. Ini dalam Buddhis dia sudah melanggar dua aturan moral. Karena kalau kita bisa melihat perbuatan seperti itu, ya tentunya akan merugikan dirinya sendiri dan orang yang sebagai sarana untuk peminjaman. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka kepercayaan untuk misalkan dia ingin berhutang lagi sama orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan kepercayaan yang sama. Dan yang di orang sebagai yang tepat peminjamannya pun merasa rugi juga karena sudah ditipu, uangnya sudah diambil juga. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa saudara-saudara sekalian, perbuatan seperti ini tentunya harus kita hilangkan, karena ketika kita sudah melakukan sebuah perbuatan, melakukan sebuah tindakan apapun itu, harus kita bisa untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bagaimana ketika kita sudah berani untuk membuat sebuah kesepakatan seperti halnya berhutang tadi, ya supaya bisa dilunasi dan bisa menjaga kepercayaan satu sama lain dengan sesama, karena kita hidup saling berdampingan, saling membutuhkan satu sama lain. Kita akan selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak boleh mengecewakan ketika kita sudah diberikan kepercayaan kepada orang lain, seperti itu. Ya, itu adalah kesadarannya bahwa dia tidak akan merugikan, karena sebenarnya hidup ini mata rantai loh. Bila kita ini seperti bergandengan tangan, saling membutuhkan, bersama-sama menuju kesempurnaan, ke arah kehidupan yang lebih baik. Kalau Sang Pengadama mengajarkan kan hidup lebih baik begitu. Lah, tapi di dalam kita sedang bergandengan tangan di awang-awang soalnya ada satu yang nakal, yang tidak mau nyaur utang tadi, tentu akan menggoyangkan lingkaran ketika kita akan maju. Nah, disitulah artinya itu sebenarnya hidup itu saling terkait, saling bersinergi, saling membutuhkan, saling take and give bersama-sama. Kalau satu ada yang goyang begitu, lingkaran perputaran ini akan goyang juga. Dan itu dewasa ini banyak sekali. Seperti hal-hal ini banyak harus dimulai dari tingkat yang kecil saja. Seperti ini contohnya. Kata nyuwun sewu. Nyuwun sewu ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya minta 1000. 1000 itu jadi lebih dari 1, lebih dari 10, lebih dari 100. Kata yang maksimal adalah 1000.
Nah di sini nyuwun sewu itu artinya minta 1000. 1000 apa? 1000 maaf, 1000 permisi, 1000 saya merendahkan diri. Kata ini sudah hampir tidak ada di zaman sekarang ini karena tergerus zaman modern, tergerus itu kuno, itu tidak perlu. Tetapi bagaimana kalau menurut Samanera Indah Caru, apakah ini masih diterapkan atau bagaimana di dalam kesamanaan Samanera? Oh iya. Untuk hal-hal seperti ini sangat baik untuk diterapkan. Kita dulu berbicara coba untuk hal umum ya, sebelum kita masuk ke kesamanaan. Kata nyuwun sewu ya, ini masih diterapkan. Kalau untuk di desa, sebenarnya pernah berkunjung ke beberapa desa, di situ masih diterapkan kata nyuwun sewu. Kalau dalam budaya Samanera dikatakan itu ada istilah tabe ya, tangan ditaruh di bawah ini ya, kemudian berjalan, misalnya berjalan di depan orang tua mengucapkan kata tabe atau artinya itu permisi. Sebenarnya di situ adalah di mana kita mencoba untuk ya istilahnya menghormati orang yang lebih tua, apalagi ketika kita berjalan di depannya. Jadi ada baiknya kita mengucapkan kata tabe atau nyuwun sewu atau permisi. Sang Buddha juga mengatakan bahwa ketika seseorang menghormati ajaran Buddha ya, dengan cara melaksanakannya, itu adalah penghormatan yang tertinggi. Ketika misalnya seseorang melakukan hal-hal baik, hal-hal yang dianjurkan oleh Buddha dengan baik, maka itulah penghormatan yang tertinggi kepada ajaran Buddha itu sendiri. Anda sebagai umat Buddha sepatutnya harus melaksanakan. Ingat, jangan jadi Buddha KTP. Apa itu? Itu ya? Ya. Kalau Buddha KTP berarti dia tidak mengamalkan dalam keseharian ajaran-ajaran Sang Buddha. Padahal ajaran Sang Buddha yang terutama adalah tadi dikatakan Samanera, kalau engkau melakukan semua ajaran itu adalah penghormatan tertinggi daripada namaskara, pasang-pasang apa itu, hiu itu lebih dari itu. Lebih dari itu karena kan sebenarnya itu adalah tradisi. Kita memasang dupa, ya, membakar lilin, sebenarnya itu tradisi atau simbol seperti itu. Saya jadi ingat ketika ayah ibu saya dahulu ya, ada istilah mikul dhuwur mendem jeru. Artinya kalau kamu memikul orang tua setinggi-tingginya, kalau orang tua itu ada keburukannya, pendam sedalam-dalamnya. Dan saya di luar rumah saya adalah ekspresi dari orang tua saya. Apa yang ada di rumah tentang bapak saya, ibunda saya, keluarga saya ekspresikan hari ini ketika saya berada di luar rumah. Apa yang sudah diberikan, tutur kata apa, nasihat apa, perilaku ayahanda saya, inilah saya hari ini. Apa yang dinasihatkan, diberikan katanya dengan cinta kasih oleh ibunda saya, inilah saya hari ini. Dan di situ saya merasa, aduh terima kasih bahwa saya telah menjadi anak dari ayah dan bunda saya. Ada penghormatan itu. Biarpun ayah bunda saya sudah meninggal, tetapi penghormatan, aduh terima kasih, untung loh ya saya punya bapak ibu kayak gitu. Jadi saya merasa enak jadi manusia karena beliau sudah memberikan dharma, ajaran itu ya, yang saya terima kasih sekali. Dharma ini ternyata sekalipun saat ini saya sudah mengenal para Samanera, telah diajarkan oleh orang tua saya. Dahulu banyak sekali kata-kata dharma dan segalanya. Kita jawab setelah yang satu ini, Samanera tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, pembicaraan kita tadi sampai kepada dharma. Dahulu kala orang tua saya itu selalu mengajarkan, cobalah melakukan dharma bakti bagi orang tua, bagi negara. Selalu kata-kata dharma itu begitu banyak sekali, sehingga kata sudharma itu artinya adalah anaknya bapak. Luar biasa ya, artinya anaknya ajaran. Sudharma ya, itu artinya anaknya bapak atau anaknya ajaran.
Jadi dia itu melakukan apa sebagai seorang Sudharma. Nah ini luar biasa loh, bahasa Jawa itu sudah banyak kata-kata Dharma, Dharma Bakti, Dharma Pertiwi, bahkan ada Dharma Wisata yang artinya itu kalau zaman sekarang wisata religi. Jadi keluarga Dhamma TV, Anda kalau mau melakukan wisata religi boleh menginap di sini di kuti-kuti yang dingin, di kayu-kayu, kuti kayu yang dingin. Ada Buddha tidur, ada museum, ada sekolah tinggi agama Buddha, ada Balai Kambang, Taman Sari, dan juga perpustakaan, dan juga ada sumber mata air. Dan lengkap sekali di Wihara Dhamadipa Arama, Jalan Mojorejo 44 Batu. Nah sekarang kita sampai kepada Dharma. Sejak zaman dahulu orang tua saya itu selalu mengatakan, kalau kamu begitu berarti kamu tidak berdharma bakti kepada orang tua, dan itu ditekankan. Bahkan saya tidak mengerti, saya harus berdharma bakti apa pada orang tua saya, apalagi ketika seperti hari ini orang tua sudah meninggal. Dharma bakti, sebenarnya dharma itu bagaimana? Samanera, silakan. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa masih zaman dahulu ya, seperti Ibu katakan, bahwa diajarkan oleh orang tua untuk selalu berdharma bakti kepada beliau khususnya. Ya memang di sini saya juga khususnya sebagai yang berasal dari Samanera dari Lombok. Memang hal-hal seperti itu selalu ditekankan atau diajarkan ketika anak-anak masih kecil. Untuk bagaimana, seperti salah satu contohnya ketika disampaikan Samanera juga tadi, ketika lewat di depan orang tua untuk mengatakan permisi, ketika ada orang tua yang mungkin berbicara, kita sebagai anak tidak boleh menyangkal atau menyanggah ketika orang tua berbicara. Nah, di sini yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kita bisa menghargai atau menghormati orang tua kita. Adalah seperti dikatakan tadi, kita mengikuti nasihat-nasihat yang diajarkan, nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita untuk selalu bagaimana, karena kita tahu bahwa setiap orang tua itu menginginkan untuk anaknya melakukan hal yang terbaik. Nah, di sini tentunya orang tua memberikan sebuah saran, memberikan sebuah motivasi kepada anaknya, memberikan sebuah inspirasi untuk bagaimana seorang anaknya ini bisa untuk terus berkembang, untuk bisa mandiri dalam menjalankan kehidupannya kelak. Nah, di sini dharma yang dimasukkan di sini adalah seperti Sang Buddha juga mengatakan bahwa seperti halnya ketika kita memikul kedua orang tua kita di pundak kiri dan pundak kanan selama 100 tahun, itu tidak akan bisa untuk membalas jasa orang tua kita. Karena kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa orang tua kita adalah orang yang khususnya ibu kita melahirkan kita, dan dengan bantuan seorang ayah yang membesarkan kita dengan jerih payahnya yang luar biasa hingga kita bisa melihat dunia ini, kita bisa mengenal apapun yang bisa kita lakukan adalah berkat jasa-jasanya. Di sini Sang Buddha juga mengatakan bagaimana cara kita untuk bisa membalas bakti kepada orang tua adalah dengan selalu mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kalau memang kita mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ketika memberikan sebuah materi atau memberikan misalkan mobil, memberikan rumah yang mewah, memberikan fasilitas mewah kepada orang tua, bahwa itu sudah mewakilkan untuk membalas jasa. Namun tidak seperti itu, karena kalau kita memberikan hal-hal yang seperti halnya materi itu lambat laun, karena orang tua kita mungkin tidak bisa untuk menjaganya, akan bisa hilang, akan bisa untuk musnah, entah itu diambil mungkin karena kelalaiannya, karena hal-hal kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita tuh mendorong mereka untuk berbuat baik, selalu berbuat baik, untuk bagaimana mungkin yang awalnya kikir kepada orang lain, kita bisa mengajarkan untuk selalu dermawan. Dan karena kita ketahui bahwa kehidupan ini kita tidak hanya di kehidupan sekarang, bahwa kita sebagai agama Buddha mengenal adanya kehidupan yang akan datang, dan amal baiklah yang kita bawa untuk kehidupan kita yang akan datang. Nah, di sini kita sebagai seorang anak, kita harus bisa mendorong orang tua kita untuk berbuat baik, karena perbuatan baiknya yang akan beliau warisi untuk kehidupan yang akan datang. Nah, halnya bagaimana ketika orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana cara kita untuk bisa membalas bakti kepada mereka? Ya tentunya ini yang perlu kita lakukan sebagai seorang anak adalah kita berbuat baik, berbanyak berbuat baik, dan
kita mengenal istilahnya pelimpahan jasa. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari, kita bisa melimpahkan jasa kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Di sini saya mengumpamakan seperti ini. Saya berada di sini sekarang, orang tua saya berada di Lombok. Nah, ketika saya misalkan saya dengan giatnya belajar, dengan keseriusan saya belajar di sini, saya mendapatkan sebuah peringkat, misalkan saya mendapatkan juara 1 di sini, terus kabar ini terdengar oleh orang tua saya, jadi mereka merasakan hadiah ya, merasakan wah ternyata anak saya di sana belajarnya bagus, ternyata anak saya di sana orangnya ya pandai, seperti itu. Jadi seperti inilah yang bisa kita berikan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada di dunia ini. Jadi saya di sini mengajak kepada kita semua, kalau mumpung bagi saudara-saudara yang mempunyai orang tua yang masih utuh, yang masih tinggal bersama, jadi mari kita jangan sia-siakan kesempatan untuk kita selalu merawat orang tua kita, untuk selalu menganjurkan mereka untuk berbuat baik, untuk bisa melakukan hal-hal bermanfaat selama hidupnya. Dan bagi saudara-saudara yang sekiranya mungkin orang tuanya sudah tidak ada, ya perbanyaklah berbuat baik dan bisa melimpahkan, bisa untuk menyalurkan jasa-jasa yang dilakukan kepada orang tua yang sudah tiada. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sekarang begini sama Nera, bukankah kalau kita ini ya orang adat, kita ini orang adat, kalau kita menghormati leluhur, tentu kita membuat satu upacara. Di Jawa pun ada selamatan 7 hari. Ketika jenazah sudah dimakamkan, kita masih ada selamatan 7 hari. Kemudian 40 hari, 100 hari, setiap tahun dan 3 tahun. Ini adalah bentuk selamatan gitu ya, yang artinya itu menghormati kepada orang yang sudah meninggal. Bahkan kelak pun di hari-hari tertentu kita bisa menghormati. Kalau di agama Buddha sama Nera Indah Caru, adakah cara-cara itu? Karena ini kan adat ya. Apakah di Buddha boleh kalau misalnya umat Buddha dari Lombok, umat Buddha dari Papua, saya mau menghormati leluhur saya loh Bante, jadi boleh nggak? Saya ini sukanya kalau 40 hari saya bikin selamatan untuk 40 orang misalnya. Bagaimana menurut agama Buddha? Ya, untuk agama Buddha sendiri, kita mengetahui bahwa agama Buddha adalah agama yang sangat fleksibel. Ketika ada suatu tradisi atau dari suatu daerah, Buddha itu tidak menolak. Seperti halnya misalnya yang dikatakan tadi, bahwa jasa kebajikan dari orang tua kita, kita menghormati ya apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Ya, dalam hal ini ketika ada suatu tradisi ya seperti halnya 40 hari, itu sangat baik untuk dilakukan. Bahkan Sang Buddha sendiri menganjurkan ya kepada setiap anak ya, ketika misalnya orang tuanya sudah meninggal, wajib untuk melakukan kegiatan patidana. Kita menghormati leluhur kita, kita membalas budi ya. Karena membalas budi bukan hanya ketika mereka sudah mereka masih hidup saja, tetapi bahkan ketika orang tua sudah meninggal, kita masih wajib untuk membalas budi. Dengan cara apa? Seperti halnya dengan kegiatan patidana ya. Kita melimpahkan jasa kebajikan kita. Kalau dalam hal ini bahkan bukan hanya untuk hari-hari tertentu saja, setiap hari pun Anda bisa melakukan ya. Seperti halnya ketika di sini misalnya ada umat Buddha yang datang untuk berdana makanan kepada para biku, di situ juga kita melakukan pelimpahan jasa ya. Dalam tradisi Buddhis dikenal dengan pelimpahan jasa. Setiap ada umat yang memang hampir setiap hari datang ke wihara untuk berdana makanan, kemudian ketika berdana melakukan pelimpahan jasa. Sebenarnya itu adalah wujud bakti kepada orang tuanya, di mana ketika ia melakukan kebajikan, ia melimpahkan jasa-jasa kebajikan itu kepada orang tua, sehingga orang tuanya yang sudah meninggal dapat mengetahui dan turut berbahagia ya. Dan kita juga sebagai samanera dengan para biku mendoakan semoga mendiang terlahir di alam yang berbahagia ya. Demikian gitu ya. Sekarang begini, tadi samanera mengatakan bahwa puja bakti terbaik atau apa namanya pelimpahan jasa terbaik itu adalah melakukan semua nasihat-nasihatnya gitu kan ya. Nah itu
misalnya seseorang tidak banyak mempunyai uang, padahal ini 1000 harinya. Tapi di setiap hari, sampai hari ke-1000 itu, dia selalu melakukan dharma bakti kepada orang tuanya dengan itu tadi. Banyak ya yang diajarkan orang tua zaman dahulu yang tidak berbeda dengan agama Buddha. Misalnya satu dono weweh, artinya itu berdana. Berdana itu macam-macam, misalnya tetanggamu sedang membuat rumah, kamu mau berdana apa gitu ya. Saya tidak punya uang, saya hanya punya tenaga saja. Ya udah, bantu dia. Orang tua suka begitu. Oke, bantu. Namanya itu soyo, kalau di Jawa itu soyo, memberikan tenaga begitu. Dan kemudian misalnya lagi dono weweh ya, berdana itu harus. Kemudian lagi misalnya melakukan kebaikan ya, tiap hari itu baik, nyuwun sewu kalau lewat gitu ya, nyuwun sewu kalau lewat. Misalnya makan di warung itu dia selalu, yuk saya makan dulu ya, mau makan. Nah itu apa sih, hanya sekedar basa-basi kan, tetapi dilakukannya. Ada lagi satu ajaran dari para orang tua yang tidak berbeda dengan apa ajaran Buddha. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kembali. Baik, kita lanjutkan tentang apa saja yang pernah diajarkan oleh leluhur-leluhur Jawa kepada putra-putrinya. Selain budi pekerti dan sopan santun yang sudah tercakup di dalam sila, artinya bagaimana nyuwun sewu, sekalipun tidak dengan orang yang dikenal. Kadang-kadang kita tidak mengenal, tetapi ada orang yang masuk ke kampung kita. Semua oleh orang tua diharapkan tersenyum, melihat dan ingin membantu. Ada apa? Kok ada tamu ini masuk kampung saya tidak kenal dia. Tapi baiklah, saya tersenyum, saya bertanya apa yang bisa saya bantu. What can I do for you, sir? Aduh, alangkah indahnya gitu. What can I do for you? Tapi itulah yang terjadi hari ini. Siapa tuh yang masuk kampung kita? Nggak tahu, masa bodoh. Selalu yang sering kita dengar begitu. Itu sungguh tidak indah. Karena ketika ada mengatakan masa bodoh, saya tidak mau tahu urusan mereka, di sini terjadi perpecahan. Tetapi manakala seseorang mengatakan, aduh ini sudah malam, ayo kita jalan-jalan bersama keliling kampung. Para pemuda ini ronda malam keliling kampung. Nah ini sudah membuat satu persatuan di mana maling yang akan masuk ke desa itu udah tahu ada ronda di situ, ada pos jaga di situ. Dan apa mereka dibayar? Sama sekali tidak. Ronda malam tidak mendapatkan apapun selain perhatian dan cinta kasih dari setempat. Bahkan anak-anak muda itu merasa malu kalau hanya di kamar, tidak pernah keluar rumah. Dan tentu dimarahi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dharma bakti kepada desanya. Anak laki kok di kamar terus. Sekarang, biar dia di kamar, dia asik main gadget. Zaman berubah ya. Nah, ada satu selain dono weweh atau memberi, selalu harus memberi. Orang tua sebagian dari apa yang ada di dapur ini harus siap diberikan kepada siapapun. Karena negara kita kaya. Kita punya banyak tanaman, bisa makan di mana-mana, kita harus sering memberi. Kemudian sila ya, kita melakukan dharma bakti, kebaikan, senyum aja itu sudah dono weweh dan termasuk sila 2. Tapi ada satu lagi, yaitu meditasi atau samadhi, perenungan, dan ini dilakukan minimal ini setiap hari wetonmu sendiri, hari kelahiranmu sendiri yang diperingati pada 36 hari sekali. Itu biasanya orang Jawa itu mandi, potong kuku, mandi keramas, potong rambut, dan dia akan diam, merenung, melakukan meditasi peresapan ke dalam dirinya. Nah ini kalau di agama Buddha bagaimana? Apa sama begitu? Sama Nera? Ya memang yang dikatakan tadi bahwa meditasi, merenung. Ya memang dalam agama Buddha juga ada hal demikian di saat dimana kita harus
mengkondisikan pikiran kita untuk lebih melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, karena di sini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk bagaimana kita itu bisa melihat apa saja hal yang sudah kita lakukan dan bagaimana solusinya. Seperti halnya misalkan kita sudah melakukan hal yang sekiranya membuat hati kita tidak tenang. Jadi di sini kita berusaha untuk melihat bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Nah, jadi di sini memang di dalam agama Buddha juga diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha seperti itu. Jadi para saudara-saudara dimanapun Anda berada, bahwa ada kalanya kita harus bisa merenungkan tentang apa yang sudah kita lakukan untuk bisa memperbaiki lagi, untuk bisa bagaimana supaya kita bertingkah laku, bisa bertutur kata dengan orang lain supaya bisa lebih baik lagi. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa halnya kita tidak bisa hidup menyendiri karena kita membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal apapun itu. Dalam halnya kita komunikasi, dalam halnya kita ingin memperoleh sesuatu, pasti kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu kita perlu menjaga, perlu menata, perlu mempunyai pengendalian di dalam diri kita untuk selalu bisa bersikap positif, untuk selalu bisa memberikan, seperti hal yang paling mudah tadi, memberikan senyuman kepada orang lain, agar respon dari orang lain pun bisa baik kepada kita. Dan pada saat kita saling membutuhkan, itu akan bisa kita memenuhi atau kita saling memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang tradisi apa yang diajarkan oleh para orang tua dan leluhur ini sama sekali tidak bertentangan ya dengan apa ajaran Sang Buddha. Ini luar biasa sekali. Samanaera Indah Caru mungkin bisa menambahkan? Untuk halnya seperti yang dikatakan tadi, bahwa apapun yang diajarkan oleh leluhur kita, selagi itu baik, agama Buddha tidak menentang. Beragama apapun dia, ya, memiliki budaya apapun dia, adatnya apapun, ketika ia mampu melakukan kebaikan, itulah yang menjadi kewajiban bagi seorang manusia. Ya, jadi dalam hal ini, seperti misalnya ajaran para leluhur, ya, menghormati orang yang lebih tua, atau bahkan memberikan satu tindakan seperti halnya senyuman, itu merupakan suatu hal yang baik dan patutnya untuk diterapkan. Agama Buddha tidak pernah melarang seseorang untuk melakukan hal-hal demikian. Malahan menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang baik, ya, dalam hal misalnya bertegur sapa, kita tidak boleh menjadi cuek. Karena kenapa? Kita cuek, maka kita istilahnya akan nantinya tidak akan memiliki suatu relasi. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak boleh cuek, juga tidak boleh terlalu tidak peduli kepada lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian dan apapun yang diajarkan oleh leluhur selagi itu baik juga bisa diterapkan. Ya, itu seperti itu. Ya. Kadang-kadang kan begini ya, dewasa ini derap pengetahuan yang diunduh dari internet luar biasa sekali. Bahkan kadang-kadang pengetahuan itu bertentangan dengan yang seharusnya, kearifan lokal. Misalnya, bila Anda membuat kayu ini Anda gunakan untuk begini, maka akan menghasilkan uang sejumlah begini. Cobalah, belilah, maka kayu ini begini. Akan mendatangkan uang yang luar biasa. Tetapi ajaran tradisi leluhur mengatakan selamatkan hutan, jaga kehijauan, jaga air, jaga hutan, jangan habiskan hutan. Kalau masuk ke hutan pun zaman dahulu itu ada tata caranya. Minimal tuh mereka bilang nyuwun sewu, poro nyai danyang kaki danyang, itu kepercayaan atau kadang-kadang orang bilang tuh mistis begitu. Tetapi saya kira itu ada baiknya, oleh karena
tanpa mereka sadari, mereka otomatis ketika akan dengan semena-mena mengambil kayu, mereka mikir, aduh ini rumahnya Nyai Danyang Kaki Danyang, saya tidak akan merusaknya. Aduh, ketika mereka akan menghabiskan air sumber, ketika mereka akan menjual air sumber untuk dijadikan botol-botol air kemasan, mereka berpikir, ini miliknya Nyai Danyang Kaki Danyang. Dan itu tentu akan membuat mereka untuk stop, tidak melakukannya. Penghormatan terhadap alam, apakah juga diajarkan oleh Sang Buddha? Ya, jadi di sini tentunya jika kita melihat bahwa dengan kemajuan era modern, kemajuan teknologi informasi yang sangat berkembang pesat hingga saat ini sesungguhnya bisa mengubah tata cara kita dalam beraktivitas. Karena kalau kita bisa melihat yang seperti kita bahas dari tadi mengenai kebersamaan, kearifan lokal. Kalau kita bisa melihat pada zaman-zaman dahulu, pada saat seseorang membuat acara atau seperti yang dikatakan tadi, kita memasak-masak itu membutuhkan kerjasama yang sangat banyak sekali. Namun kalau kita pada zaman sekarang, kalaupun ada acara yang besar sekalipun, sangat mudah sekali bisa pesan, bisa ada istilah catering gitu. Karena ini akan mengubah sebuah pola pikir, mengubah tata cara seseorang dalam berkehidupan atau cara menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di agama Buddha juga dijelaskan atau Sang Buddha juga menyampaikan untuk kita selalu peduli kepada sesama, terlebih lagi kepada lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan ini adalah tempat kita untuk bisa mendapatkan sebuah keheningan. Khususnya pada saat Sang Buddha kita bisa melihat bahwa Sang Buddha juga bermeditasi di hutan. Nah, kita bisa melihat di sana bahwa bagaimana cinta kasih beliau itu kepada segenap makhluk hidup, kepada baik itu ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kalau kita bisa melihat kepada saat sekarang ketika seseorang sangat, saya katakan, dibutakan oleh perkembangan zaman ya, ini sangat berbeda sekali pada saat ya melihat dengan bahwa ini ada yang baru sekarang, teknologi yang baru. Samanera, kita tahan sejenak, nanti bisa dijelaskan pada segmen berikutnya, tetap di Dhamma TV. Baik, Samanera Karunajaro tadi mengatakan bahwa Sang Buddha mengajarkan untuk menghormati hutan. Menghormati bukan berarti waduh ini hutan dihormat-hormati begini, bukan, tetapi memelihara dan menganggap bahwa itu adalah suatu tempat yang layak dihormati, tidak dianggap tempat suci, bisa begitu. Mengapa begitu, Samanera? Karena di Jawa pun juga ada ya bahwa akhirnya itu orang Jawa itu menjadi hilang atau tidak sakti lagi ketika hutannya hilang. Itu ada kata-katanya gitu ya. Orang Jawa kehilangan jati dirinya, kehilangan kesaktiannya karena hutannya hilang. Nah, kalau di Buddhis bagaimana, Samanera? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa halnya agama Buddha juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita mencintai atau bisa menjaga segenap makhluk hidup, ya, termasuk di dalamnya ada tumbuhan, ada hewan. Nah, di mana di sini ketika kita bisa melihat kalau halnya kita berkembangnya zaman kita selalu mengikuti tanpa adanya sebuah pengendalian diri, maka alam yang ada di dunia ini akan tereksplor habis seperti itu. Nah, hal ini akan menyebabkan kalau kita bisa melihat dampak-dampaknya sangat banyak sekali. Seperti halnya mungkin pemanasan global, seperti halnya banyak sekali bencana-bencana alam. Kita tidak bisa menyalahkan ketika sebuah adanya bencana bahwa ini sebuah kesalahan dari beberapa pihak. Namun di sini adalah karena alam itu juga seperti saya katakan adalah bisa mungkin memberontak seperti itu. Karena halnya seorang manusia ini, kita sebagai manusia ini hanya bisa mengambil dari alam tersebut tanpa menjaga di alam tersebut. Nah, saya juga bisa mengambil contoh di tempat saya khususnya. Di sana memang ada sebuah hutan yang dijaga masih sampai sekarang. Itu adalah di mana terdapat sebuah untuk halnya penghormatan kepada leluhur. Kenapa hal ini masih terjadi? Karena itu merupakan
warisan dari leluhur untuk bagaimana bisa menghormat leluhur itu agar kita bisa sebagai generasi muda secara tidak langsung adalah mengajarkan kita untuk bagaimana menghormat kepada lingkungan, kepada alam. Dan Sang Buddha juga menganjurkan kita sebagai seorang manusia yang hidup berdampingan dengan alam tentunya untuk bisa saling menjaga, tidak hanya dengan sesama manusia namun dengan lingkungan sekitar. Karena ketika kita baik kepada lingkungan, ketika kita bisa merawat lingkungan, maka kita juga akan mendapatkan hal yang sama seperti halnya kita berada di sini sekarang, merasa sejuk, merasa segar di sini karena kita di sini berusaha untuk menjaga tanaman-tanaman yang ada di sini, sehingga ketika kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, mereka juga bisa memberikan udara yang segar, memberikan kenyamanan kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya, Iya. luar biasa. Di sekeliling kita ini banyak tradisi-tradisi Samanera Indah Caru. Kita ini kadang-kadang kan kalau di sawah zaman dahulu itu ya, ketika padi masih hijau ya, dan ini ada saat mau menguning, maka orang Jawa itu suka sekali membuat namanya rujak uyuk. Jadi di situ itu mereka membuat rujak gitu. Kemudian dengan percaya sekali rujak itu tadi dengan sewur ya, dengan gayung itu dibuang-buang. Ya, Mbok Sri itu panggilan kita kepada Dewi Sri, Dewi penyebar, Dewi tanah ya, Dewi kesuburan. Dibuangin begitu, ya kami minta supaya sawah kami menjadi baik dan menjadi cepat, bulir-bulirnya menjadi bernas, tolong dijaga-jaga. Kemudian di setiap sudut di pematang sawah mereka membuat suguhan, suguhan, dan di situ ada orang-orangan sawah yang menakutkan itu, dan orang-orangan sawah itu diberi suguhan loh. Aduh, orang-orangan sawah ya, aduh tolong ya kami jaga burung-burung jangan kesini, tolong jaga tikus jangan datang, tolong jaga panen ini harus berhasil. Nanti kalau berhasil nanti bulan purnama nanti kita mau selamatan di sini. Itu sesuatu yang aneh, khayal, dan itu akhirnya ada tradisinya itu di setiap malam bulan purnama kita itu memainkan orang-orangan sawah ini dengan lagu yang luar biasa. Memang ini namanya Nyi Putut. Nah, orang-orang sawah kaki putut artinya bapak putut ya, yang gayung, air dan keranjang dari keranjang ayam itu untuk tutupnya ayam, kurungan dulu, kurungan, gayung dari sewur itu, tangan dari kayu itu, dari sapu itu diberi baju perempuan namanya Nyi Putut. Dia itu kalau dibilang kenapa Putut, Putut itu adalah Samanera. Kalau di zaman dahulu ya, kita mempunyai satu padepokan. Ini kan padepokan, padepokan itu dipimpin oleh seorang kiai. Kalau di sini Bante Kandi. Dan samana-samananya mereka itu adalah Putut. Putut tidak ada jenjangnya, Samanera kan juga ada jenjangnya, tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, padepokan ini juga punya Putut, Janggan, Manguyu, Bulu, dan sampai ke bawah. Nah, itu ada tatarannya. Dan karena kan mereka harus bekerja sendiri kan, Samanera harus bekerja sendiri kan. Nah, mereka masak kan. Nah, mereka masak di dapur karena yang digodain sama tuannya. Putut, kamu itu punya nyonya apa tidak? Kamu punya ibu atau pendamping? Punya, mana? Mereka membuatlah dari gayung, ada kepalanya, kemudian tangannya dari kayu, kemudian perut dan kakinya dari kurungan ayam. Mereka karena mereka diejekin terus ya, kan mereka bersenyawa dengan penduduk setempat. Putut, kamu punya istri tak? Punya, mana? Suatu hari ditunjukkanlah Nyai Putut. Dan ini kalau orang bilang bisa kemasukan roh, saya mengatakan ya, karena saya perilaku langsung budayawan yang bisa memasukkan roh kepada Nyai Putut itu, dan dimainkan oleh anak-anak loh ya. Bukan waduh harus orang-orang doa-doa begini, tidak, anak-anak. Lagunya lucu sekali, nanti suatu saat saya tunjukkan juga lagunya. Bisa dimainkan siapapun, anak-anak. Dan mereka tuh lucu seperti permainan dikejar anjing gitu ya, dikejar anjing gitu ya. Jadi anak itu bermain gitu.
gitu. Kemudian kaki putut seperti yang saya katakan tadi, yang sudah diberi sesuguhan kan, setiap apalagi Jumat Legi, hampir setiap beberapa hari sekali diberi sesuguhan. Ya kaki putut, tolong jaga sawah saya, jaga jangan ada hama, jangan ada tikus, dan ini ada rujak uyuk di disawur-sawurkan, disiram-siramkan ke setempat. Tahu nggak? Kira-kira 5 hari berikutnya menguning loh. Di tempat-tempat yang tadi itu diberi rujak uyuk. Yang sebelah sana, loh iya ya, sebelah sana kemarin kan belum. Oke, ayo kita bikin. Itu betul. Jadi tempat-tempat yang sudah diberi rujak uyuk di galengan kayak sedikit itu ya, langsung menguning, biur begitu. Sama Nera, apa menurut Anda dari Bali dan dari Sulawesi tentang kisah-kisah orang Jawa ini? Jadi seperti ini. Bahkan dalam agama Buddha sendiri itu mengenal bahwa makhluk ya, dalam hal ini dalam 31 alam kehidupan itu semuanya ada makhluknya. Ada penghuninya. Kita di sini hidup bukan hanya ada manusia, ada hewan, ya. Bahkan dalam dimensi-dimensi lain pun ada, misalnya makhluk halus atau para dewa itu ada. Kalau mengenali seperti tadi yang dikatakan Ibu mengenai tradisi Jawa ya, melempar-lempari padinya dengan sesuatu itu, sebenarnya di situ dalam hal ini kita melakukan penghormatan kepada alam dan juga kepada penghuni. Kita meminta bantuan ya. Dengan hal ini semoga penghuni yang ada di misalnya di sawah bisa melindungi padi ini. Kita misalnya kan tadi dikatakan bahwa memberikan puja ke sudut-sudut sawah itu ya, memberikan sebuah sesajian. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita itu bekerja sama. Dalam tradisi Bali juga ada sebenarnya. Ya, dimana ketika misalnya Samanera di situ ada petani karet, dimana ketika hari-hari tertentu seseorang itu melakukan puja, ya, dimana ia memasang itu dikatakan sebagai canang, ya, sesajian. Ia memohon semoga alam bisa melindungi dan membantu ia dalam mengais rezeki, bisa membantunya sehingga bisa membuatnya menjadi lebih bahagia dan sejahtera. Nah, oleh karena itu agama Buddha sendiri tidak melarang hal demikian. Karena kenapa? Kita itu seharusnya bukan menjadi bermusuhan dengan makhluk lain, bukan menjadi bermusuhan dengan para misalnya peta ya. Kita tidak menjadi bermusuhan, tetapi kita melakukan yang namanya kerjasama. Kita melakukan puja ya, melakukan penghormatan. Selain itu kita juga sebenarnya melindungi alam. Karena kenapa? Kalau orang-orang yang tidak melindungi alam akan semena-mena menebang pohon. Tetapi beda halnya dengan misalnya orang-orang yang mempercayai bahwa misalnya ada pohon besar, wah dipercaya ternyata di sini itu ada penghuninya. Akhirnya apa? Tidak berani untuk menebangnya. Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan juga. Sehingga Sang Buddha tidak pernah melarang untuk tradisi-tradisi seperti itu. Selagi Anda bisa melakukan suatu hal yang bermanfaat, baik itu bagi masyarakat ataupun bagi lingkungan sekitar, Sang Buddha tidak pernah menolak hal demikian. Malahan Sang Buddha menolak ketika orang-orang itu merusak lingkungan atau juga merusak suatu kondisi di mana ada masyarakat itu kita menjadi rusuh. Ya, demikian. Ya. Jadi ternyata Sang Buddha pun juga sudah mengeterapkan hal itu kepada murid-muridnya ya. Luar biasa sekali. Nah, di dalam keadaan di era zaman now ini, kita ini tersudut oleh apa yang disebut materi, sehingga kita lupa bahwa kita ini hidup di alam. Hidup di alam membutuhkan tempat. Kalau tempatnya kita rusak, kita tidak bisa lagi hidup di alam, di dunia ini. Jadi hati-hatilah kepada seluruh pemirsa Dhamma TV. Tema kita tentang bahwa sebenarnya membangun budaya Buddhis guna pemersatu kearifan lokal dan memperkokoh NKRI layak dan bisa diterapkan di segala lini kehidupan. Baik, ternyata
cuaca juga sudah menjadi panas. Samanera dan saya juga mulai kepanasan. Baik, kita akhiri dahulu sampai di sini perjalanan cahaya kehidupan kali ini. Terima kasih Samanera berdua telah diperbolehkan kita mengambil rekaman di sini. Dan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.